Halo gengs, gue Ca. Hari ini ayo kita ngomongin soal Logitech G Pro X Superlight. Ini adalah salah satu mouse paling bagus di kelasnya ya. Versi sebelumnya juga dapat pujian yang lumayan banyak banget, semua orang suka. Jadi pas yang baru keluar, otomatis orang-orang pasti excited. Nah, gue sebelumnya ini belum pernah cobain yang kemarin itu versi sebelumnya. Sekarang ini gue kebetulan aja karena Logitech ini udah baik banget, udah pinjemin gue mouse-nya ini untuk beberapa hari gue coba. Jadi, thank you Logitech. Nah, dari yang gue tahu itu ini nggak ada perbedaan dalam bentuknya dengan versi yang lama. Yang berubah itu paling kayak tombol jempolnya sama dia punya RGB. Sekarang itu ini udah nggak ada RGB, which is, nice gitu untuk lihat produk gaming di tahun 2021 yang nggak ada RGB. You know me, no RGB, no problem. Dan yang terpenting itu beratnya udah turun dari 80 gram ke sekarang itu sekitar 60-an gram tanpa mesti ada desain honeycomb gitu, which is nggak semua orang suka ya sama desain kayak gitu. Gua personally sih nggak apa-apa sama desain honeycomb, tapi ya kalau bisa disuruh pilih honeycomb atau polos kayak gini, ya gua lebih pilih polos kayak gini. Dan juga dengan berat seringan itu mereka tetap bisa maintain size yang sedikit lumayan besar ya, jadi tentunya ini lebih enak untuk orang-orang yang tangannya lebih gede, which is nice. Untuk lightingnya sekarang ada satu titik lighting aja di tengah sini, itu tuh indikasi buat baterainya sisa berapa. Kalau hijau berarti masih lumayan banyak, kalau udah mulai kuning berarti udah lumayan turun. Nah, gue udah pakai ini sekitar kayak seminggu gitu, dari 100% sekarang sisa 40-an persen, which is mantep banget. Speaking of baterai, kita casnya itu mesti pakai micro USB. Why? Gue ngerasa kayak ini desainnya kayak males banget ya, mereka masih pakai desain yang lama micro USB. Kenapa gak ganti aja pakai USB-C? Which gue tahu dan kita semua tahu Logitech itu pasti bisa banget masukin USB-C di sini, tapi mereka pilih enggak. So lumayan mengecewakan. Oke, sekarang kita coba ngomongin soal bentuknya. Dan gua suka banget sama bentuknya si satu ini. Ini jujur aja mirip bentuknya sama mouse sehari-hari yang gua pakai dulu, itu Rexus Daxa R2. Dan gue sih memang personally lebih suka mouse yang bentuknya itu ambidex dibanding yang ergonomik. Tapi si Logitech ini tuh presentasi desainnya itu lebih enak aja dilihat, lebih minimalis, nggak ada honeycomb dan nggak terlalu kayak gaming banget. Ini kayak mouse yang bisa dipakai kemana aja dan nggak terlalu gaming gitu. Which balik lagi ke preferensi gue sih, gue sukanya memang tipe yang kayak gini. Untuk konektivitas dongle-nya itu gue saranin pakai extension USB-nya aja yang kita dikasih dalam box-nya, biar kita bisa taruh dongle-nya itu sedekat mungkin sama mouse-nya, karena memang lebih dekat itu lebih bagus. Dalam pengalaman gue sih ini memang ada gangguan sedikit kalau gue taruh dongle-nya di belakang PC gue, dia agak suka nge-lag gitu. Jadi makanya gue harus taruh pakai extensionnya gitu. Itu berarti ada kabel ekstra lagi di meja gue, tapi ya udah demi konektivitasnya itu stabil. Atau kalau kalian pakai keyboard yang udah ada kayak USB colokannya gitu, kayak Rexus M84 Pro yang kemarin gue review, itu juga bisa taruh di situ. Gue cobain taruh di situ dan ini nggak ada aneh-aneh sama sekali, semuanya mantep. Di bawah mouse-nya mereka pakai PTFE yang lumayan besar di bagian atas, di sekeliling sensornya, dan juga di bawah sini. Dan juga tempat cover magnetik untuk taruh dongle-nya di dalam itu juga kita bisa ganti pakai yang ada PTFE-nya juga. Itu udah include juga di box-nya, tapi menurut gue sih kalau pakai itu dia jadi kerasa sedikit lebih berat sih, lebih ada friction gitu. Jadi gua sih nggak pakai. Dan juga di dalam itu ada stiker grip gitu yang kita bisa taruh di sini, dan juga di pinggir-pinggirnya itu buat lebih ada grip kalau pas dipegang. Jadi untuk orang yang suka pakai kayak gituan atau merasa ini terlalu licin karena ini nggak ada tekstur sama sekali, boleh pakai itu. Gua sih personally merasa itu nggak butuh. Tapi nice aja untuk orang yang pengen itu ada solusinya. Untuk tombol-tombolnya itu standar aja semua, ada 2 ekstra lagi buat di jempol, tapi ada satu tombol yang hilang, yaitu adalah tombol DPI. Nah, ini depending on kalian kayak gimana, ini bisa masalah besar atau bisa nggak masalah sama sekali. Gua sih kayak agak di tengah-tengah gitu, karena gua memang kadang-kadang suka ganti-ganti DPI antara 400 dan juga 800. Tapi semenjak gue cobain ini, ya udah gue set aja di 800 dan gue coba
untuk kerjain kegiatan sehari-hari gue dan juga main game. Dan ternyata di 800 itu juga udah cukup aja ya untuk semua hal gitu. Dan bahkan ternyata gue cobain main Apex di 800 DPI itu lumayan sedikit lebih enak gitu, karena itu memang game yang harus kenceng gitu kan. Jadi ya, selama gue pakai ini gue selalu stay di 800, dan kelamaan sih gue udah lupa kalau ini udah nggak ada tombol DPI gitu. Jadi buat gue sih nggak masalah. Dan untuk performance-nya selama gue pakai sekitar seminggu gitu untuk kegiatan sehari-hari dan juga gaming, gue sih kalau mau dibandingin sama mouse-mouse lain yang gue cobain kemarin itu sih nggak ada perbedaannya. At least gue sih nggak bisa rasain perbedaannya apa gitu. Semuanya kerasa on point, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang tiba-tiba nge-lag atau nge-freeze gitu, dan juga nggak ada yang tiba-tiba kepencet sendiri kayak ada mouse yang gue kemarin dicobain tiba-tiba kepencet sendiri. Someone's out there. They're far. But we could just walk it. The squad is attacking us. Reloading. Reloading. Reload. Grenade. Down. Boom. Another one. Reload. Good game. Kliknya juga sangat satisfying. Ini lumayan clicky, tapi at the same time juga nggak terlalu berat banget sampai tangan gue pegel, karena biasa tangan gue bisa pegel gitu kalau main game kelamaan. So ya, scroll wheel-nya juga gue sih nggak ada masalah. Overall ini mantep banget. Jadi dengan semua keenakan itu ditambah dengan bentuknya yang gua rasa sih fit perfectly di tangan gua, nyaman banget. Ini gua jadi jatuh cinta banget sama mouse ini, jadi pengen beli gitu. Dan speaking of beli, harganya sih memang diketahui memang mahal ya, di 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi ini memang bagus gitu, walaupun mahal ya. Orang-orang yang review ini juga pada positif semua reviewnya, dan juga mereka bilangnya tuh kayak ini nih mouse favorit mereka. Dan setelah gue cobain, gue akhirnya bisa mengerti kenapa gue juga suka banget in terms of performance-nya lah, feeling di tangan, dan juga desainnya. Ini jadi favorit gue sejauh ini. Ini mouse yang gue pengen ada di atas meja gue. Tapi of course dengan harga semahal itu, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang kita beli gitu. Kalau buat gue, mungkin untuk sekali-sekali ya. Jadi misalkan kalian
udah lama nggak pernah beli mouse dan juga kalian mungkin udah pakai mouse yang agak ya bisa dibilang agak kurang gitu bertahun-tahun gitu, terus kalian mungkin ulang tahun atau dapat bonus kan dari kerja, then maybe boleh banget, silahkan treat yourself. Kalau kalian ambil ini bisa dibilang kalian dapetnya yang kayak salah satu the best of the best gitu. Tapi ya the best of the best itu memang nggak murah. Untuk yang lain yang merasa masih kemahalan, masih ada pilihan yang lain yang lebih murah dan essentially juga bagus gitu, nggak jelek. Kayak contoh si Rexus Daxa R2 ini kayaknya bakal keluar yang versi wireless deh, karena gue lihat di merek Pawnage, which is merek yang sama persis sama Rexus cuma beda nama aja, mereka udah ada versi yang wireless. Dan juga gue udah lihat reviewnya dari Optimum Tech dan dia bilang itu adalah salah satu mouse yang top, yang even bisa ditandingi sama si satu ini gitu. Jadi ya maybe untuk kalian-kalian yang merasa ini super kemahalan, boleh banget tunggu yang itu. Gue juga nggak sabar untuk tunggu yang itu karena gue pakai mouse yang kemarin itu sebagai sehari-hari gue gitu. Gue pengen yang versi wireless. Oke, jadi intinya ini adalah mouse yang sangat bagus menurut gue, dan gue yakin pasti orang-orang gak bakal nyesel kalau beli. Dan kalau memang kalian punya uang lebih atau kalian memang rela untuk membuang, kasarnya membuang uang untuk sebuah mouse doang, then boleh banget. Gue rekomen. Gue definitely enjoy banget selama gue pakai ini dalam seminggu. Tapi sayangnya gue harus balikin. But it's okay. Gue tetap seneng dengan waktu yang gue punya bersama si satu ini. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.